Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, marilah kita terus memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang banyak, yang tidak mungkin kita hitung nikmat tersebut. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang niat, kebaikan dan keburukan. Jadi kalau sudah ceritanya niat, ya berarti ini adalah di dalam hati, kerjanya hati. Dalam sebuah hadis yang sudah sama-sama familiar yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu ya sangat tergantung kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala urusan ya tergantung niatnya. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu jadinya adalah karena Allah dan Rasulnya. Kalau yang lain-lain niatnya, ya maka itu juga yang dia dapatkan. Untuk lebih jelasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan keburukan itu dicatat. Ya. Faman hamma bis hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berniat, siapa yang berazam, siapa yang bercita-cita ingin melakukan satu kebaikan tapi tidak dikerjakannya, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Luar biasa. Jadi ketika kita berazam saja, bercita-cita ingin melakukan satu kebaikan tapi tak jadi dikerjakan, baginya satu kebaikan yang sempurna. Contoh, kita umpamanya ya nanti malam saya mau tilawah gitu. Rupanya datang tamu nggak jadi tilawah. Itu sudah dihitung satu kebaikan yang sempurna. Atau ya insya Allah nanti saya akan berinfak, tapi karena sesuatu hal tidak jadi dikerjakan, maka sudah dituliskan baginya satu kebaikan. Paman hamma bihasanatin fa'amilaha, ya, siapa yang bercita-cita, berazam lalu dikerjakan, maka baginya ya 10 bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Jadi kita kerjakan, kita niatkan kemudian dikerjakan, maka kita akan memperoleh balasan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ini tentang kebaikan. Jadi dari potongan hadis ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi ahli surga semuanya. Kenapa? Karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa man hamma bisayyi'atin, ya, falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Siapa yang berazam, bertekad melakukan satu keburukan, nanti malam mau nyolong lah gitu, atau nanti malam ya mau merampok gitu, lalu kemudian dia dapat hidayah tak jadi dikerjakannya. Nah, bukan ditulis satu keburukan, tapi malah ditulis satu kebaikan yang sempurna baginya. Subhanallah ya. Jadi berniat melakukan satu keburukan tapi tak jadi dikerjakan, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, waman hamma biha fa'amilaha, siapa yang berniat, berazam melakukan satu keburukan dan dia kerjakan, ya maka baginya ya tidak ditulis kecuali hanya satu keburukan saja.
Jadi tidak seperti kebaikan tadi, berniat melakukan keburukan dan dikerjakan, hanya dihitung satu keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 seperti itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, siapa yang melakukan satu keburukan, maka tidak ditulis kecuali hanya seperti itu juga. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari satu hadis yang agak panjang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk terus berada dalam kebaikan-kebaikan. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia ya lupa ya, dan kurang peduli terhadap itu. Salah satu contoh juga adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ibadah-ibadah kita. Tapi kadang-kadang manusia juga kurang menyadarinya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.